Assalamualaikum Pak Solihin, selamat sore. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Ela. Alhamdulillah baik sekali hari ini. Alhamdulillah ya Pak ya. Sebelum melaksanakan coaching, izinkan saya untuk bertanya nggih Pak Sol. Sebelum melaksanakan praktek coaching, kali ini kita akan berbincang terlebih dahulu. Kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian. Yang pertama, apakah coaching kali ini sudah sesuai dengan alur cerita? Yang kedua, sudahkah kita memberikan pertanyaan yang berbobot? Dan yang ketiga, apakah sudah ada tanggapan atau respon dari coaching? Dalam proses coaching itu ada 3 hal yang harus dilakukan. Di antaranya kemitraan, proses kreativitas, dan bagaimana kita memaksimalkan potensi coaching. Kompetensi yang akan dikembangkan pada coaching kali ini apa saja nih Pak? Baik Bu Ela, yang akan saya kembangkan adalah mendengarkan aktif, menghadirkan present, dan bagaimana memberikan kalimat berbobot kepada coaching. Dari ketiga hal di atas yang sudah Bapak sebutkan tadi, bagian kompetensi mana yang ingin secara spesifik ingin diobservasi, Pak? Ya, yang akan saya kembangkan adalah menjadi pendengar yang aktif Bu Ela dan memberikan kalimat yang berbobot. Apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan? Saya ingin menemukan langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi. Ya, baik Pak Solihin, selamat melakukan coaching. Semoga sukses. Ya, terima kasih Bu Ela. Sama-sama Pak. Siang Pak Solihin. Siang Bu Titi. Ya, Pak, bolehkah saya meminta waktunya sebentar? Saya mau bercerita tentang unek-unek yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya. Oh, boleh sekali Bu Titi. Apa yang mau Bu Titi sampaikan? Ini loh Pak, akhir-akhir ini saya merasa ya, murid-murid di kelas yang saya ajar itu kurang antusias untuk menerima pembelajaran saya. Bahkan jumlah murid yang mengerjakan tugas itu sangat sedikit, hanya 50-75%, Pak. Oh, begitu ya Bu Titi? Iya. Oke, menurut yang saya terima dari Bu Titi ini ya, yang saya garisbawahi adalah permasalahan murid-murid Bu Titi dalam antusias menerima pembelajaran. Dan yang mengerjakan tugas itu hanya 50-75%. Nah, jadi dari obrolan kita hari ini, apa yang Bu Titi harapkan? Ya, yang saya harapkan kita bisa mencari solusi Pak dari permasalahan saya ini, supaya anak-anak semakin antusias untuk mengerjakan tugasnya. Oh, baik Bu Titi. Menurut Bu Titi, hal apa saja yang menurut Bu Titi itu kurang antusias bagi murid-murid Bu Titi dalam belajar bersama Bu Titi? Kalau seingat saya ya Pak, yang menyebabkan anak-anak itu kurang antusias, itu yang pertama, pembelajaran saya sepertinya membosankan, kemudian monoton, saya terlalu dominan berbicara, kemudian saya selalu bercerita kesana kemari di depan anak-anak. Kemudian yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan kepada anak untuk mengungkapkan pendapatnya sehingga dia aktif untuk berbicara, gitu loh Pak. Oh begitu Bu Titi. Apa saja yang membuat murid Bu Titi itu bisa antusias dalam pembelajaran? Kalau menurut saya ya Pak Solihin, mungkin anak-anak itu berharap pembelajaran yang saya sampaikan itu asik, kemudian tidak monoton, ya tidak membosankan gitu loh Pak. Baik, dari yang disampaikan Bu Titi tadi tentang menginginkan pembelajaran yang asik, itu idealnya kan di level 10 ya Bu Titi. Betul. Ya? Nah, sekarang menurut Bu Titi itu tentang analisis murid bisa dikatakan ideal di tempat Bu Titi itu sekarang berada di level berapa, dan menurut Bu Titi itu akan ditingkatkan ke level berapa gitu? Nah gini Pak Solihin, menurut pengamatan saya masih berada di level 5-6. Padahal harapan saya ya bisa sampai level 9-10 ya Pak. Nah menurut saya pembelajaran harus berpusat pada murid.
Ya, murid diminta untuk aktif, kemudian mungkin ada ice breaking, kemudian ada game-game supaya pembelajaran itu menarik gitu loh Pak. Ya baik Bu Titi. Lalu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Bu Titi itu, penyebab sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas itu apa saja ya Bu Titi? Menurut saya mungkin tugasnya terlalu banyak, kemudian monoton, terlalu textbook, gitu Pak permasalahannya. Kalau boleh tahu ya, Bu Titi itu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Maaf Pak, selama ini mungkin saya hanya menggunakan buku teks yang ada di kelas Pak. Adakah sumber belajar selain buku teks di kelas Bu Titi? Saya pikir banyak ya Pak ya sumber belajar yang menarik untuk anak seperti YouTube, kemudian artikel di blog, kemudian tulisan ilmiah yang ada di internet, atau yang mungkin sekarang lagi tren itu ya Pak, anak-anak itu sering sambil joget-joget itu loh Pak Solikin, TikTok atau Reels di Instagram gitu loh Pak. Bagus sekali itu Bu Titi. Mudah-mudahan berhasil ya Bu Titi ya. Amin ya Pak. Terus apa komitmen dari Bu Titi terhadap rencana Bu Titi tersebut? Komitmen saya ya saya akan melaksanakan komitmen ini secepatnya Pak. Saya akan mencoba membuat rencana pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian menggunakan banyak sumber belajar, menggunakan media-media yang ada di internet, di YouTube, sehingga anak akan tertarik untuk mendapatkan itu. Gitu Pak Solihin. Oh iya, siapa yang akan membantu? Mungkin nanti saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat, kemudian ada rekan-rekan yang lain yang bisa membantu Pak. Alhamdulillah ya Bu Titi ya, Bu Titi sudah punya gambaran ya tentang caranya supaya murid itu lebih antusias dalam pembelajaran dan bisa tepat waktu dalam pengumpulan tugas. Terima kasih Pak Solihin atas waktunya sharing siang hari ini. Mudah-mudahan saya bisa menjadi guru yang lebih dirindukan oleh anak-anak, bisa memotivasi anak-anak melalui berbagai macam sumber belajar yang mengikuti perkembangan zaman saat ini. Saya akan memberikan kabar selanjutnya kepada Pak Solihin ya tentang perkembangan pembelajaran saya ini. Itu Pak. Ya, terima kasih Bu Titi. Besok lagi kalau ada hal yang mau diceritakan atau mau disampaikan, jangan lupa, jangan segan-segan untuk menghubungi saya Bu Titi ya. Siap Pak. Sukses selalu Bu Titi. Amin. Terima kasih ya Pak Solihin. Sama-sama. Selamat Pak Solihin, sudah melakukan kegiatan coaching, sudah berjalan dengan baik dan lancar. Apa yang sudah dilakukan saat melakukan coaching tadi Pak? Apakah yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan sesuai yang diinginkan? Ya. Terima kasih Bu Ella. Alhamdulillah saya sudah menyelesaikan proses coaching sesuai alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, mengidentifikasi, menanyakan informasi terkait permasalahan, dan menanyakan rencana aksi yang dilakukan, serta mempertanggungjawabkannya. Wah, bagus sekali ya Pak Sol. Bapak sudah menjalankan sesuai dengan alur Tirta. Sudah melakukan identifikasi, memberikan pertanyaan berbobot, sehingga coaching menemukan solusi permasalahan sendiri. Menurut saya, Bapak sudah melakukan prinsip coaching. Terima kasih Bu Ella. Kompetensi apa yang ingin dikembangkan Pak Sol? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot, mengarahkan coach dan menemukan solusi dari permasalahan yang coach sendiri hadapi. Sudah bagus sekali ya Pak Solikin. Pak Solikin sudah memberikan pertanyaan berbobot dan melakukan sesuai dengan harapan. Semoga lebih baik lagi dan kita berjumpa di lain waktu untuk berbagi pengalaman. Sampai ketemu lagi Pak Sol. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ella. Sama-sama Pak.
Selamat siang Bu Ella. Selamat siang Bu Titi. Bagaimana kabarnya Bu Ella? Alhamdulillah baik sekali kabar saya Bu Titi. Syukur ya. Bu Ella, sebelum kita melaksanakan praktek kucing pada kali ini, kita akan berbincang terlebih dahulu ya. Kita juga akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian. Ya. Yang pertama, apakah kucing kita ini sudah sesuai dengan alur tirta? Kemudian yang kedua, apakah pertanyaan yang diberikan itu adalah pertanyaan yang berbobot? Kemudian yang ketiga, apakah sudah ada tanggapan atau respon dari kucing? Nah, di dalam proses kucing ada 3 yang harus dilakukan ya Bu Ella. Di antaranya kemitraan proses kreatif dan bagaimana kita memaksimalkan potensi kucing. Nah, sekarang kompetensi apa yang akan Bu Ella kembangkan saat pelaksanaan kucing pada kali ini? Ya Bu Titi, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah saya akan menjadi pendengar aktif, menghadirkan present, dan bagaimana memberikan kalimat berbobot. Baik. Nah, dari ketiga hal yang saya sampaikan tadi, bagian kompetensi mana yang akan Bu Ella dalami secara spesifik ingin diobservasi? Saya ingin menjadi pendengar yang aktif Bu Titi, serta memberikan kalimat berbobot. Oke. Nah, apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan? Saya ingin menemukan langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Selamat sore Bu Ella. Selamat sore Pak Sol. Ya, bolehkah saya meminta waktunya sebentar? Monggo silahkan. Ya, maaf Bu Ella, hari ini saya ingin sedikit bercerita dengan Bu Ella tentang apa yang saya rasakan di kelas saya saat ini. Begini Bu Ella, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid saya itu kurang antusias dalam pembelajaran Bu Ella, dan dalam pengumpulan tugas pun juga masih tergolong sedikit karena cuma 50-75% Bu Ella. Nggih Pak Solikin, saya garis bawahi ya apa yang menjadi pertanyaan Pak Solikin, apa yang menjadi unek-unek Pak Solikin, bahwa yang pertama, anak-anak tidak mengerjakan tugas, mereka hanya mengerjakan sekitar 50-75%, dan mereka kurang antusias dalam menerima pelajaran dari saya. Baik Pak Sol, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini Pak Solikin? Begini Bu Ella, saya itu ingin mendapat solusi dari permasalahan yang saya hadapi saat ini, yaitu tentang antusias murid dalam pembelajaran dan kurangnya murid dalam pengumpulan tugas yang baru 50-70%, 75% itu Bu Ella. Jadi hal yang membuat murid apa saja yang membuat murid-murid Bapak kurang antusias dalam pembelajaran yang telah Bapak berikan selama ini, Bapak? Kalau saya ingat-ingat kembali ya Bu Ella ya, hal yang menyebabkan murid saya itu kurang antusias dalam pembelajaran adalah yang pertama, itu pembelajaran saya itu sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton, saya terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan-depan murid saya. Yang kedua, itu saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara dalam pembelajaran saya. Begitu ya Pak Sol, jadi banyak sekali ya sebenarnya alasan yang membuat siswa-siswa Bapak itu kurang antusias dalam mengerjakan tugas. Menurut Pak Solihin, apa saja yang membuat murid dari Pak Solihin ini kurang antusias dalam pembelajaran dan mereka tidak berminat untuk mengerjakan PR? Menurut saya, murid-murid saya itu pasti menginginkan pembelajaran yang asik, Bu Ella, dan tidak monoton, tentunya juga tidak membosankan. Dari apa yang telah disampaikan Pak Solihin tadi tentang murid yang menginginkan pembelajaran yang asik, menurut Bapak, analisis murid yang dikatakan ideal itu kan di level 10. Menurut Bapak, sekarang di
di level berapa nih Pak? Eh, Kalau melihat kondisi saat ini ya Bila ya, saya kira murid-murid saya itu sekarang berada di kondisi level 5 atau 6 ya Bila. Bisakah ditingkatkan lagi Pak untuk murid agar lebih antusias? Eh, Tentu saja bisa ya Bila ya. Insya Allah nanti bisa ditingkatkan di level ke 9 atau 10 Bila. Ya, oke. Apa ya Pak yang akan dilakukan Bapak untuk meningkatkan ke level tersebut? Menurut saya mungkin saya akan melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid, dan di sela-sela pembelajaran saya akan melakukan ice breaking. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran lebih menarik Bella. Ya. Baik Pak, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Bapak, apakah penyebabnya sehingga mereka kurang antusias dalam pengumpulan tugas Pak? Menurut saya karena tugas saya terlalu banyak ya Bu ya, dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan tentunya. Ya, kalau boleh tahu nih Pak, Bapak menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Sebenarnya malu juga nih Bu Ella. Sebenarnya saya itu hanya menggunakan sumber belajar yaitu berupa buku teks saja yang ada di kelas Bu Ella. Gitu ya Pak ya. Adakah sumber belajar lain Pak? Saya pikir banyak ya Bu Ella ya, seperti video dalam YouTube, artikel di blog, atau tulisan ilmiah di internet. Atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang tren ya Bu Ella ya, seperti TikTok atau Reels di IG. Wah, bagus sekali itu Pak. Dan mestinya anak-anak nanti akan sangat tertarik dengan pembelajaran seperti itu, mengikuti model dan perkembangan zaman ya Pak ya. Nah, sehingga mereka antusias dalam pembelajaran. Jadi sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama tentunya saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan ya Bella ya, bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar seperti video dalam YouTube tadi dan TikTok. Kemudian yang kedua saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak tentunya. Kemudian bentuk tugasnya pun sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya saya akan melakukan pembelajaran secara berdiferensiasi, sehingga murid tidak terkesan dipaksa ya Bu Ella ya, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misalnya menggunakan bentuk drama, puisi, laporan digital, atau yang lainnya mungkin ya Bu Ella ya. Bagus sekali Pak, kalau saya jadi muridnya nggak akan bosen itu Pak. Nah, selamat melaksanakan rencana aksi yang akan Bapak lakukan Pak, semoga berhasil. Dari rencana-rencana tersebut, apa komitmen Bapak Solihin terhadap rencana Bapak? Tentu saja saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang berdiferensiasi tentunya, yang mengasihkan, menggunakan sumber belajar yang beragam untuk mengeksplorasi materi tersebut, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar ya Bu Ella ya, tanpa ada unsur paksaan, dan akan saya serahkan pemilihan sumber belajar ini kepada murid-murid saya. Baik Bapak, kapan ya komitmen ini akan dilaksanakan? Dan siapa yang akan membantu Pak? Ya, tentu saja saya akan melaksanakan secepatnya ini Bu Ella tentang pembelajaran berdiferensiasi ini. Dan saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat di sekolah yang tentunya kompeten di bidang tersebut. Ya, sip sekali. Nah, alhamdulillah Pak, Bapak sudah punya gambaran bagaimana caranya supaya murid bisa lebih antusias dan tepat waktu dalam mengumpulkan tugas. Ya, terima kasih Bu Ella atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan saya bisa menjadi guru yang selalu dirindukan murid-murid ya Bu Ella ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, baik Pak, saya tunggu kabar selanjutnya. Setelah Bapak melakukan pembelajaran berdiferensiasi dan menggunakan banyak sumber belajar.
Nanti kita telepon-teleponan atau sharing-sharing lagi ya Pak. Ya, terima kasih Bella. Baik, saya akan memberikan kabar selanjutnya setelah saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi dan menggunakan sumber belajar yang beragam. Bila mana Pak Solihin masih ada keluhan atau keraguan atau ketidaknyamanan, Bapak bisa menghubungi saya. Begitu nggih Pak. Oke. Semoga berhasil. Terima kasih Bu Ella. Sama-sama. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Ella. Siang Bu. Ya, selamat ya Bu Ella sudah melakukan kegiatan kucing kali ini dan kucingnya berjalan dengan baik dan lancar. Nah, apa yang sudah dilakukan saat melakukan kucing dan apakah yang menjadi indikator tercapaian pengembangan sesuai yang diinginkan Bu Ella? Terima kasih Bu Titi. Ya. Saya alhamdulillah sudah menyelesaikan proses kucing sesuai alur cerita, yaitu menanyakan tujuan, mengidentifikasi, mencari atau menanyakan informasi terkait permasalahan, dan menanyakan rencana aksi yang dilakukan serta mempertanggungjawabkan. Sudah bagus sekali Bu Ella. Ibu sudah menjalankan sesuai alur tirta, sudah melakukan identifikasi, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot, sehingga kucing menemukan solusi permasalahannya sendiri. Nah, menurut Bu Ella, menurut saya, Ibu Ella itu sudah melakukan prinsip kucing dengan baik. Ya, terima kasih Bu. Ya. Nah, sekarang kompetensi apa yang ingin Ibu Ella kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot, Ya. mengarahkan koci dan menemukan solusi atas permasalahan koci sendiri. Sudah bagus sekali Bu Ella. Ibu sudah memberikan pertanyaan berbobot, kemudian sudah melakukan sesuai dengan harapan. Nah, semoga lebih baik lagi dan kita akan berjumpa di lain waktu untuk berbagi pengalaman lagi. Ya. Sukses ya Bu Ella. Ya Bu Titi, terima kasih banyak. Sama-sama. Oke. Selamat sore Bu Titi, bagaimana kabar hari ini? Selamat sore Pak Solihin, kabar baik. Gimana Pak Solihin? Alhamdulillah sama-sama baik Bu Titi. Ya. Begini Bu Titi, sebelum melaksanakan praktek kucing kali ini, kita akan berbincang terlebih dahulu ya. Kita juga akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian. Ya, Pak. Yang pertama itu apakah kucing kita ini sudah sesuai dengan alur kita. Ya. Yang kedua, sudahkah kita memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya. Yang ketiga, apakah sudah ada tanggapan atau respon dari koci. Nah, di dalam proses coaching ada 3 hal yang harus dilakukan ya, Bu Titi ya. Di antaranya yang pertama kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga adalah bagaimana kita memaksimalkan potensi koci. Nah, menurut Bu Titi ini ya, kompetensi apa yang akan dikembangkan pada coaching kali ini Bu Titi? Baik Pak Solihin, kompetensi yang akan saya kembangkan pada saat kucing kali ini adalah ya itu mendengarkan aktif, kemudian menghadirkan presence saya, kemudian memberikan pertanyaan berbobot. Oh ya, dari ketiga hal di atas, kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi sama Bu Titi? Yang akan saya kembangkan adalah menjadi pendengar yang aktif, kemudian saya memberikan pertanyaan yang berbobot. Apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan Bu Titi? Saya ingin menemukan langkah-langkah supaya saya dapat menyelesaikan masalah yang saya hadapi ini, Pak. Oh ya, selamat bercoaching ya Bu Titi ya. Ya. Semoga mendapatkan hal-hal yang diharapkan. Amin. Terima kasih Bu Titi. Ya. Selamat siang Bu Titi. Selamat siang Bu Ella. Bolehkah saya minta waktunya sebentar? Boleh, silahkan. Begini Bu Titi, Ya. akhir-akhir ini yang saya rasakan di kelas itu saya merasakan bahwa murid-murid saya itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran saya, dan mereka juga
tidak mengerjakan tugas yang telah saya berikan. Persen itu di antara 75 atau 50% Bu Titi. Jadi tidak 100% seperti yang saya harapkan. Baik Bu Ella, berarti bisa saya garis bawahi ya, permasalahan dari Bu Ella cerita siang hari ini. Jadi kurang lebihnya anak-anak kurang antusias ya dalam proses pembelajaran, kemudian dalam mengerjakan tugas. Tadi kalau saya dengarkan mengerjakan tugas hanya 50-75%, gitu ya Bu Ella ya? Iya Bu, betul. Jadi apa nih sekarang yang diharapkan Bu Ella dengan obrolan kita saat ini? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan dan antusias anak-anak itu meningkat dalam pembelajaran saya Bu Titi. Baik, menurut Bu Ella nih, hal-hal apa saja yang membuat murid-murid Bu Ella itu kok kurang antusias ya ketika mengerjakan tugas dan mengikuti pembelajaran dari Bu Ella? Kalau saya ingat-ingat, mereka pun kurang antusias dan tidak mengerjakan tugas itu karena pembelajaran saya monoton. Iya, monoton. Kemudian saya terlalu dominan untuk berbicara. Saya tidak memberikan kesempatan kepada murid-murid saya untuk menyampaikan pendapat, dan juga saya tidak membawa atau membuat media yang menarik untuk mereka. Begitu ya Bu Ella. Sekarang menurut Bu Ella nih, apa saja yang dapat membuat murid Bu Ella itu antusias dalam pembelajaran? Pastinya mereka akan antusias jika saya memberikan pembelajaran yang mengasyikan Bu, yang tidak monoton dan tidak membosankan. Nah, baik, dari Bu Ella yang sampaikan tadi tentang murid yang menginginkan pembelajaran yang asik, idealnya itu kan mencapai level 10 ya. Nah, sekarang menurut Bu Ella tentang analisis murid bisa dikatakan berada di level berapa saat ini? Mungkin nanti Bu Ella bisa lebih meningkatkan antusias anak-anak dalam proses pembelajaran. Ya, menurut saya sekarang itu saya masih di level 5 Bu. Jadi sangat jauh dari harapan. Nah, harapan saya bisa sampai di level 9, bahkan bisa di level 10 Bu. Begitu. Jadi pembelajaran yang harus saya lakukan, satu, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, itu pasti ya Bu ya. Kemudian saya juga meminta murid-murid untuk aktif dalam pembelajaran. Lalu ada ice breaking di sana dan game supaya pembelajaran itu lebih menarik Bu Titi. Oke, tadi tentang pembelajaran ya. Ini tentang tugas sekarang. Mengenai tugas-tugas yang diberikan oleh Bu Ella kepada murid-murid, ini apakah penyebabnya nih anak-anak sehingga dia kurang antusias untuk mengumpulkan tugasnya? Saya sih memberikan tugas banyak sekali Bu. Mungkin tugasnya terlalu banyak ya Bu ya, sehingga murid itu sudah bosan dulu. Kemudian saya juga tidak memberikan sumber belajar yang jelas, sumber materi yang jelas dan beragam, sehingga mereka mungkin kesulitan juga ketika mereka harus mencari referensi dari PR yang telah saya berikan. Nah, maaf nih, selama ini boleh nggak saya tahu sumber belajar yang digunakan Bu Ella itu apa? Jujur nih, sumber belajar selama ini saya hanya menggunakan buku teks yang ada di kelas saja Bu. Oh iya? Iya. Adakah sumber belajar yang lain mungkin selain buku teks Bu Ella? Sebenarnya banyak ya Bu, apalagi dengan kemajuan teknologi pasti banyak. YouTube juga banyak, kemudian blog, kemudian tulisan ilmiah di internet, atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren nih Bu, seperti TikTok ataupun Reels IG. Nah, itu bagus banget loh Bu Ella. Referensi pembelajaran yang luar biasa, bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar. Kemudian murid-murid juga mungkin semakin antusias ya untuk membuka sumber belajar itu. Nah, sekarang apa ini rencana Bu Ella untuk menyelesaikan masalah ini? Saya akan menggunakan sumber belajar yang beragam Bu, seperti video YouTube, TikTok. Kemudian yang kedua, saya juga akan memberikan tugas tidak terlalu banyak. Juga saya akan memberikan tugas yang sesuai dengan minat dan bakat siswa saya.
Istilahnya kalau kita sekarang itu pembelajaran yang berdiferensiasi, nggih. Sehingga murid tidak terkesan dipaksa dalam belajar, tapi mereka senang dalam mengerjakan tugas. Misalnya bisa menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, ataupun laporan digital dan yang lainnya. Wah, bagus sekali loh rencana Bu Ella ini. Nah, sekarang komitmen Bu Ella apa terhadap rencana tadi itu yang sangat bagus tadi? Ya, saya akan berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran berdiferensiasi dan mengasihkan, sehingga saya menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplorasi materi yang membuat murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar. Dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Saya juga akan memberikan sumber belajar kepada murid-murid saya menurut keinginan mereka. Wow, luar biasa. Ya, Kira-kira kapan komitmen itu akan dilaksanakan dan mungkin siapa yang akan membantu Bu Ella? Saya akan memulai secepatnya, Bu. Saya akan merancang pembelajaran berdiferensiasi. Saya juga akan berkolaborasi dengan teman sejawat yang ada di sekolahan saya. Alhamdulillah Bu Ella sudah punya gambaran bagaimana caranya supaya murid lebih antusias untuk mengikuti pembelajaran dan mengumpulkan tugasnya. Ya, terima kasih ya Bu Titi Sama-sama. atas waktunya, atas sharingnya. Ya. Semoga saya menjadi guru yang diidolakan, guru yang Amin. diharapkan dan dirindukan oleh Iya. murid-murid saya. Ya, sama-sama Bu Ella. Saya tunggu kabar selanjutnya dari Bu Ella setelah Bu Ella melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini dan menggunakan sumber belajar yang beraneka ragam tadi. Ya. Tuh. Terima kasih ya Bu Titi ya. Sama-sama. Saya akan memberikan kabar kepada Bu Titi setelah saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Iya, sama-sama Bu Ella. Bila mana ada sesuatu nanti yang akan disampaikan lagi, silahkan, saya terbuka hati. Bu Ella cerita kembali datang ke saya dan kita berbagi mencari solusi yang terbaik Ya. untuk anak-anak kita tercinta. Terima kasih. Sekarang Ya. saya jadi plong dan Ya. saya sudah akan melakukan apa yang langkah-langkah yang telah saya buat Baik, tadi. ya. Makasih sekali ya Bu. Sama-sama Bu Ella. Selamat sore Bu Titi. Selamat sore Pak. Ketemu lagi, sudah Ya. melakukan kegiatan coaching. Ya. Coaching sudah berjalan dengan baik dan Ya. lancar ya Bu Titi ya. Iya, Nah, Pak. apa yang dilakukan saat melakukan coaching? Apakah yang menjadi indikator tercapaian pengembangan itu sesuai yang diinginkan Bu Titi? Baik Pak, terima kasih Pak Sol. Saya sudah menyelesaikan proses coaching ini dengan lancar sesuai dengan alur Tirta, yaitu saya menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi, menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, memberikan atau menanyakan informasi tentang permasalahan, dan menanyakan rencana aksi apa yang akan dilakukan serta mempertanggungjawabkannya. Itu Pak. Wah, sudah bagus sekali itu Bu Titi. Ibu sudah menjalankan sesuai alur Tirta dalam proses coaching kali ini. Sudah melakukan identifikasi, memberikan pertanyaan berbobot, sehingga Uci menemukan solusi permasalahan sendiri. Nah, menurut saya, Ibu sudah melakukan prinsip coaching, Bu Titi. Terima kasih ya Pak ya. Terima kasih. Berarti saya sudah paling tidak benar gitu ya Pak ya. Iya, tetap semangat Bu Titi. Iya. Nah, kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Titi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian mengarahkan Kuci dan menemukan solusi dari permasalahan si Kuci itu sendiri. Oh, sudah bagus sekali itu Bu Titi. Ibu sudah memberikan pertanyaan berbobot dan melakukan hal sesuai harapan. Semoga lebih baik lagi dan kita akan berjumpa di lain waktu untuk berbagi pengalaman ya Bu Titi ya. 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 Terima kasih Bu Titi. Sampai Sama-sama, ketemu Pak lagi. Sony. Ya.